Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Sekarang kita akan membahas tentang ciri-ciri fisik Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tak rindu berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Sudah ribuan tahun kita tidak dipertemukan dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita mengimani, meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah yang paling akhir dan tidak ada lagi Nabi setelahnya. Maka berikut kami cantumkan ciri-ciri Nabi Muhammad SAW sesuai dengan kumpulan hadis-hadis. Rasulullah SAW memiliki wajah yang sangat tampan seperti bulan. Badannya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Bila beliau berpaling, maka seluruh badannya ikut berpaling, bukan hanya kepalanya saja. Dan ini termasuk sunnah. Di antara kedua bahunya terdapat khotamun nubuwah, yaitu tanda kenabian. Perangainya amat lembut, beliau paling ramah dalam pergaulan. Barang siapa melihatnya pastilah akan menaruh hormat padanya, saking lembutnya, saking wibawanya. Barang siapa pernah berkumpul dengannya, kemudian kenal dengannya, tentulah ia akan mencintainya. Ya Allah. Orang yang menceritakan sifatnya pasti akan berkata, belum pernah aku melihat sebelum dan sesudahnya orang yang seistimewa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Tirmizi. Rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Al-Bara' bin Azib berkata, saya tidak pernah melihat seseorang pun yang lebih baik ketika mengenakan pakaian berwarna merah selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujung rambut beliau tergerai hingga menyentuh pundak. Jadi rambutnya panjang sampai pundak. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa rambutnya sangat hitam, ikal, berombak, tidak keriting dan tidak lurus dan terurai. Rasulullah SAW selalu menyisir rambutnya ke belakang, sedangkan orang-orang musyrik menyisir rambut mereka ke kiri dan ke kanan. Ahlul kitab menyisir rambutnya ke belakang. Selama tidak ada perintah lain, Rasulullah SAW senang menyesuaikan diri dengan ahlul kitab. Kemudian, Rasulullah SAW menyisir rambutnya ke kiri dan ke kanan. Jadi Nabi Muhammad SAW lebih senang menyisir rambutnya ke belakang. Ke belakang dulu, baru ke kiri ke kanan. Jadi belah tengah. Gigi Rasulullah SAW. Ibnu Abbas meriwayatkan gigi depan Rasulullah SAW tampak renggang. Jika berbicara, di antara gigi depan beliau terlihat seperti keluar cahaya. Ketika perang Uhud, Rasulullah SAW terkepung oleh pasukan Quraisy hingga akhirnya terdesak. Beliau terjatuh, tidak kuasa menahan serangan yang menghujani tubuhnya. Gigi seri bagian bawahnya copot, kepalanya terluka. Sambil mengusap darah di keningnya, beliau bersabda, bagaimana mungkin suatu kaum mendapat keberuntungan jika mereka melukai wajah Rasulullah SAW, memecahkan giginya, padahal dia mengajak agar memeluk Islam. Hidung Nabi Muhammad SAW dari Hasan bin Ali. Saya bertanya kepada paman saya, Hind bin Abi Halah, tentang hidung Rasulullah SAW. Dia menjawab, Rasulullah SAW memiliki hidung mancung dan tulang hidungnya kecil. Janggut Rasulullah SAW. Ali bin Abi Thalib meriwayatkan, kepala Rasulullah SAW tidak kecil dan janggutnya tebal. Kepalanya tidak kecil dan janggutnya tebal. Al-Bara bin Azib berkata, Rasulullah SAW memiliki janggut yang tebal. Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, janggut dan rambut Rasulullah SAW lebat dan hitam. Celak Rasulullah SAW. Dalam sebuah riwayat yang bersumber dari Ibnu Abbas dikemukakan, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, bercelaklah kalian dengan ismit, karena ia dapat mencerahkan penglihatan dan menumbuhkan bulu mata. Sungguh, Nabi Muhammad SAW mempunyai tempat celak mata yang digunakannya untuk bercelak pada setiap malam. 3 olesan di sini dan 3 olesan di sini. Jadi kanan kirinya 3 olesan. Ismit adalah batu celak berupa serbuk. Warnanya hitam atau biru. Serbu ismit dioleskan pada bulu mata atau disapukan di sekeliling mata. Sorban Rasulullah SAW. Pada peristiwa Fathul Mekkah,
Rasulullah SAW masuk ke Mekah dengan memakai sorban hitam di kepala beliau. Ja'far bin Amr bin Haris meriwayatkan, saya melihat Rasulullah SAW berkhutbah di atas mimbar memakai sorban hitam. Saat Rasulullah mengenakan sorban, beliau menjulurkan kedua sorban itu di antara kedua pundak beliau. Pakaian Rasulullah SAW, pakaian yang paling disukai Rasulullah SAW adalah gamis. Panjang lengan baju Rasulullah SAW hingga pergelangan tangan. Baroh bin Azib bercerita, saya tidak melihat seorang pun yang lebih baik mengenakan pakaian berwarna merah selain Rasulullah SAW. Rambutnya tergerai hingga menyentuh pundak beliau. Abu Rimsah berkisah, saya pernah melihat Rasulullah SAW mengenakan dua helai pakaian berwarna hijau. Aisyah bercerita, suatu pagi saya melihat Rasulullah SAW mengenakan pakaian dari bulu-bulu berwarna hitam. Hendaklah kalian mengenakan pakaian berwarna putih. Orang-orang yang hidup di antara kalian hendaklah memakai pakaian berwarna putih. Dan orang-orang yang telah meninggal hendaklah dikafani dengan kain berwarna putih. Sungguh, pakaian berwarna putih adalah pakaian yang paling baik bagi kalian. Kain yang digunakan adalah kain kiltri, sejenis kain yang terbuat dari katun yang kasar. Kain ini berasal dari Bahrain, tepatnya dari Qatar. Anas bin Malik berkata, pakaian yang paling disenangi Rasulullah SAW ialah kain hibaroh. Kain hibaroh adalah kain katun dari Yaman. Jadi warna pakaian Nabi ya gonta-ganti, dan yang paling baik adalah warna putih. Sandal Rasulullah SAW. Suatu saat Rasulullah SAW menemui penduduk Taif. Beliau langsung menawarkan agama Islam kepada mereka, tapi ajakannya ditolak mentah-mentah. Mereka malah melempari Rasulullah SAW dengan batu. Salah satunya mengenai pembuluh darah di atas tumit Rasulullah SAW, sehingga kedua sandal beliau basah bersimbah darah. Ya Allah. Sandalnya menggunakan dua buah kibal, yaitu batas depan berupa dua buah tali yang diletakkan di antara dua jari kaki. Sandal Rasulullah SAW mempunyai dua buah kibal. Amr bin Haris berkata, saya melihat Rasulullah SAW mendirikan sholat dengan menggunakan sepasang sandal yang berlubang ditambal. Masya Allah. Sementara ini proses kita mengenal Rasulullah SAW, semoga kita bisa berjumpa dengan beliau yang sesuai dengan ciri-ciri ini. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan insya Allah kedepannya akan kita bahas lagi terkait kumpulan nama-nama senjata Rasulullah SAW. Semoga kita panjang umur dan kelak meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Ya Rabbal Alamin.